Bunga melati harum mewangi. Cakep. Tumbuh indah di tepi taman. Artinya, Mari kita awali rapat kerja hari ini di SDN kali 03 tahun ajaran 2026-2027 dengan penuh kebersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kalideres 03. Dan acara selanjutnya, pemilihan pimpinan sidang pleno 1 dan 2. Dan dilanjutkan dengan sidang pleno 1 dan 2. Kemudian, penyampaian hasil rapat semua komisi dari A sampai komisi G. Dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara rapat kerja kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebagai rasa ungkapan kecintaan kita kepada negara Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dwi Damayanti SPD. Kami silakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta rapat kerja, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, timbul ide-ide yang membuat anak didik kita menjadi lebih baik lagi. Bagi yang beragama lain, dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah-Mu. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkan pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna menghantarkan anak didik kami. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Ya Allah, ya Hafidh, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Pertautkan hati kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah, dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami.
Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqa min tafarraqa ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa fi dhata bainina wa hina subula salam wa najjina minal dhulumati ilan nur wa jannibna minha wa ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar wa adkhilna al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengarkan bersama sambutan Kepala Sekolah SDN Kalideres 03 yang akan disampaikan oleh Bunda Betty Nurbaiti SPDMM. Kami silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sofi selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Sukmasari Dewi dan Ibu Komaria. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta pendidik. Pada hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melaksanakan rapat kerja di SDN Kalideres 03 pagi untuk membuat program 1 tahun ke depan yang akan kita laksanakan. Kesiswaan ini bisa menyangkut intrakurikuler dan ekstrakurikuler dan juga kegiatan pendampingannya, yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah kita. Tolong nanti Bapak Ibu dibuatkan programnya supaya anak-anak kita ini lebih kreatif, lebih inovatif, lebih menjunjung tinggi karakter dan juga anak-anak lebih semangat ya dengan bimbingan Bapak Ibu semuanya. Jadi sekarang yang sudah bagus dibaguskan lagi. Minta surat keterangan kayak kemarin banyak tuh PIP ya. Nah itu masukkan ke surat keluar. Jangan lupa kode surat untuk guru, kodenya apa tuh 01 ataupun apa 02, murid 01 untuk kedinasan ada kode-kodenya, jangan lupa ya itu juga. Kalau udah mau jadi pejabat gitu, Olga kan jadi pejabat, ya udahlah jadi guru yang baik aja gitu ya. Amin. Yang terakhir yaitu tentang kebersihan dan keamanan, kagak ada nih satupun ya. Diundang aja kagak ada. Ya udah ntar dia mah di briefing aja nanti, briefing khususon. Nah mungkin itu saja, nanti ini dibagikan masing-masing komisi nanti dibagi ini, silakan Bapak Ibu dicatat, nanti semuanya akan dirangkum oleh sekretaris. Bismillahirrohmanirrohim. Rapat kerja SDN Kalideres 03 tahun pelajaran 2026-2027 resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Bunga melati harum mewangi, Cakep. tumbuh indah di tepi taman. Artinya Terima kasih Bunda Betty atas sambutan yang memotivasi dan menginspirasi. Mari bergerak bersama mewujudkan sekolah yang lebih gemilang. Baik, hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya kita mulai ke pemilihan pimpinan sidang pleno 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya buka sidang pleno 1. Bab 1, nama dan tujuan. Pasal 1, nama. Yang dimaksud rapat kerja adalah rapat kerja SDN Kalideres 03. Disingkat menjadi Raker SDN Kalideres 03. Yang dimaksud program kerja dalam tata tertib ini adalah
program kerja SDN Kalideres 03 tahun 2026-2027. Tujuan tata tertib ini dibuat bertujuan untuk mengatur jalannya raker SDN Kalideres 03 yang terkontrol dan aman. Apakah setuju? Setuju. Bab 2, tempat dan waktu. Pasal 1, tempat. Raker SDN Kalideres 03 bertempat di gedung SDN Kalideres 03. Pasal 2, waktu. Raker SDN Kalideres 03 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2025. Setuju? 2020. Pasal 3, status dan fungsi. Status Raker SDN Kalideres 03 merupakan rapat kerja semua guru dan staf SDN Kalideres 03 periode 2026-2027. Raker SDN Kalideres 03 dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun ajaran. Setuju? Setuju. Peserta rapat kerja, mari kita saksikan bersama penyerahan palu sidang rapat kerja SDN Kalideres 03 kepada Sekretaris Ketua Sidang Pleno 2. Kami silakan. Katain. Kepada Pak Agus, silakan dipimpin sidang pleno 2 untuk rapat kerja SDN Kalideres 03 2026-2027. Buka. Saat ini kita sudah memasuki sidang pleno 2, di mana kita akan membahas tentang program kerja, di mana dalam program kerja itu ada 6 komisi ya, 7 komisi. Komisi A, B, C, D, E, F, dan G. Untuk komisi A itu bidang kurikulum akan dipimpin oleh ketuanya yaitu Bu Sukma, anggotanya Bu Lilin, Bu Lomai, Bu Bayi Sofiah, dan Bu Ji. Ya Bu, nanti tempatnya mau ditentukan apa menentukan sendiri? Menentukan sendiri. Oke. Nanti ditentukan oleh ketuanya aja ya. Oke. Jadi untuk komisi A sudah clear, aman Bu ya, nggak ada masalah. Untuk komisi B yaitu kesiswaan, yaitu ketuanya yaitu Ibu Komaria, Bapak Agus Halilintar, Pak Iman Hotip, Pak Haji Kurnain, dan Bu Siti Juhriah. Terus untuk komisi C yaitu komisi sarana dan prasarana, yaitu Ibu Aisyah, Pak Ahmad Fajrin, Pak Samlawi. Untuk komisi D yaitu hubungan masyarakat, Ibu Lilis Sadli, Bu Dwi Damayanti, dan Bapak Nuryadin. Untuk komisi E yaitu tentang lab ICT media sosial sekolah, yaitu Bu Nurul Nadia Muti, Bu Sudiati, dan Bu Cynthia Marcella. Komisi F yaitu Bu Nur Wahyuni, Bu Noviana, Bu Lala Denta, Bu Hikmah Pujiati, dan Pak Muhammad Rafi Afandi. Untuk komisi G yaitu Pak Soleh Rozaki, Pak Antan, Ibu Bu Umriyah, Bu Turini, dan Pak Kerel. Mungkin Pak, Iya. komisi 2 siswaan Kenapa? ada yang kurang? Iya. Di situ. Bu, oh iya, Bu Sudi. Tolong admin. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari Komisi B atas kerjasamanya, karena hari ini kita sudah tuntas menyelesaikan tugas kita. Komisi B Tuntas berkualitas. Terima kasih ibu-ibu dari Komisi E atas kerjasamanya. Sekian pembahasan tentang teknologi digital, konten, ceria, cerdas, cepat. Yeay! Kita mulai, ya Bunda izin ya. Dimulai dari komisi A untuk memaparkan hasil program yang diprogramkan tadi. Silakan untuk komisi A, Bu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada rekan-rekan teman-teman sekalian untuk mempersingkat waktu. Kami dari tim Komisi A, bagian bidang akademik atau kurikulum, akan memaparkan hasil kerja kami
hasil presentasi kami. Apa-apa Bu? Nah, biar kelihatan ya. Ya, sebagai berikut yang telah kami konsep bersama. Setelah kami paparkan apa yang sudah kami kerjakan, Bapak Ibu Guru silahkan menanggapi, karena ini semua adalah program kita bersama. Mau izin Bu Selvi di slide berikutnya. Jadi poin-poin atau materi yang kami diskusikan dan kami kerjakan adalah yang pertama menyusun kalender pendidikan, yaitu yang berisi MPLS kelas 1 dan MPLS dari kelas 2 sampai 6. Juga ada kalender sekolah, kemudian pemetaan CP, ATP, KKTP, dan TP. Yang ketiga, program tahunan. Yang keempat, program sekolah. Kelima, penyusunan materi atau modul ajar. Yang keenam, pengembangan bahan ajar. Yang ketujuh, menyusun kriteria kelulusan dan kenaikan kelas. Yang kedelapan, menyusun program SDM, Diklat, dan IHT. Yang kesembilan, program juara, Zero Waste, dan kelas bersih. Dan yang kesepuluh, menyusun program laboratorium, lab komputer, dan perpustakaan. Berikut ini dari poin tersebut kami paparkan. Yang pertama, kalender pendidikan sudah terlampir ya, sudah dibagikan. Namun ini masih global, kami sudah spesifikasikan dengan membagi ke dalam 2 semester. Yang pertama, semester 1 terdiri dari bulan Juli sampai Desember. Mohon izin dengan waktu dan keterangan kegiatan yang sudah terlampir. Nanti akan kami bagikan PPT ini. Silahkan Bapak Ibu cermati, mungkin ada yang mau menanggapi atau mengomentari. Jadi bulan Juli kita fokus ke MPLS. Bulan Agustus kita ada kegiatan lomba, bulan September kita ingin mengadakan Maulid Nabi. Nah, untuk acara keagamaan ini nanti akan diserahkan ke komisi B. Ya. Lalu di bulan Oktober kita full kali belajar efektifnya, jadi kita tidak ada kegiatan. Untuk bulan November kita merencanakan untuk outing kelas. Ya, tapi karena kita sudah banyak kelasnya, jadi kita fokuskan di kelas 5, yaitu ada 4 kelas. Kami jadwalkan antara 5 sampai 6 November. Jika setuju, kami akan ajukan permohonan ke Dishub di awal tahun ajaran baru. Untuk bulan November ada tanggal 16 sampai 20 kita pembuatan soal kisi-kisi semester 1. Bulan Desember sudah pelaksanaan ASA dan penyerahan rapor. Juga ada program pensil yang sudah kita jalankan. Berikutnya untuk semester kedua, di bulan Januari awal semester 2 itu kita masuk di tanggal 4. Kemudian ada kegiatan, sebenarnya ini bukan kegiatan ya, ada libur hari besar Isra Miraj. Nah, nanti kami kembalikan kepada Komisi B. Merasa dituain Pak Agus Halilintar akan merasa tua ya. Ini tadi saya mau bertanya nih ya Bu, maaf ya. Ini kan pembahasannya tentang kurikulum Ya. ya, Komisi B. apa intinya tentang kurikulum, kemudian apa enggak terlalu keluasan itu ke mana-mana Yang mananya yang keluasan? ya, masalah di minyak jelantah dan sebagainya. Kemudian juga apa enggak yang masalah anak aja, masalah kurikulum bagaimana anak itu prestasinya lebih meningkat lagi. Kalau yang lain itu mungkin ranahnya bukan ke situ kali ya. Apakah saya yang salah atau bukan gitu. Terima kasih kami dari Komisi B yang membahas tentang bidang kesiswaan. Anggota-anggota kami yaitu saya Komaria, Bapak Agus, yang terhormat Bapak Iman, Pak Haji Kurnain, dan Ibu Juju serta Bu Selvi dan Bu Susilowati SPD, MPD ya. Baik, di hasil rapat Komisi B ini bidang kesiswaan SDN Kalideres 03, kami memiliki agenda program yang pertama tentang tata tertib, program keagamaan, kompetisi akademik dan non akademik, ekstrakurikuler, dan timeline program. Selanjutnya tentang tata tertib. Di sini seperti kita ketahui ya, tata tertib itu banyak. Di sini ada penjabarannya, perlu dibacakan apa nggak usah? Kayaknya nggak usah, skip aja ya. Nah, kemudian program keagamaan di sini kami koordinasi dengan Pak Haji, dengan Pak Bu Juju. Terus tentang apa di kegiatan keagamaan di sini ada lomba PAI. Yang pertama itu kompetisi antar siswa dalam bidang hafalan, ceramah, dan pengetahuan agama Islam. Kemudian Maulid Nabi Muhammad SAW dengan peringatan hari lahir Nabi Muhammad. Tanggalnya tadi di sini Bu Susi nanti ada ya. Kemudian Kultum Jumat ini untuk pembiasaan kepada anak-anak, kegiatan yang diadakan setiap
hari Jumat tentunya, baik yang pagi maupun yang petang. Kalau yang pagi dilaksanakan pada pagi hari, kalau yang petang seperti biasa tentu dipandu oleh Pak Haji dengan Bu Juju. Kemudian di Gema Muharram. Gema Muharram itu kita memperingati Tahun Baru Islam, 1 Muharram dengan kegiatan keagamaan, lomba, dan juga pembinaan spiritual siswa. Nah, seluruh kegiatan ini tentunya memiliki tujuan membentuk karakter siswa agar lebih beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Amin dong. Amin. Kemudian beranjak ke kegiatan berikutnya, yaitu yang kemarin juga kita sudah melaksanakannya baik 03 maupun 04. Cuma sekarang karena kita sudah bergabung ya, lihat di sini ada FLS 3N, yaitu Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional yang merupakan ajang kompetisi seni bergengsi tingkat nasional. SDN Kalideres 03 menargetkan partisipasi aktif siswa dalam berbagai cabang lomba seni termasuk seni tari, menyanyi solo, gambar bercerita, dan kriya anyam. Persiapan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Komisi C akan memaparkan program mengenai sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu mengenai pendataan inventaris, yaitu dengan mengecek dan mencatat kondisi atau peminjaman barang sekolah waktu di awal tahun anggaran dan di akhir semester. Misalkan ada yang meminjam laptop atau kalau sekarang yang mau dibagikan mengenai buku ya, jadi harus Pak, di atas ya di kelas soalnya. Bukan di jadwal, tapi ada serah terima mengenai serah terima tanda tangan kepada ya peminjaman buku dan sebenarnya kalau pendataan inventaris ini bukan hanya buku tadi laptop, selain itu Infokus mungkin juga ya. Infokus bisa juga. Selanjutnya next aja. Maaf. Saya mau ngambil Stefani, mau ngambil rapor dulu bentar. Sangat sendiri-sendiri. Oh ya udah ya. Mau pasang. Ya Allah, tuh sekarang ganteng kan? Enggak, masih di atas nih. Yang kedua. Ini istirahat apa? Pulang kerja ini? Yang kedua mengenai perawatan ruang kelas atau pemeliharaan sarana prasarana, yaitu mengecek kondisi barang di kelas, waktunya per semester dan penanggung jawabnya wali kelas. Di sini yang mengecek adalah wali kelasnya masing-masing mengenai kondisi buku, mungkin nanti dihitung berapa jumlahnya, kemudian apakah lemarinya masih bisa digunakan atau tidak, apa masih layak. Ruang kelas juga apa masih mumpuni untuk digunakan, seperti lantai juga kadang ada yang retak-retak begitu. Nah, mengenai program kebersihan lingkungan di sini hampir sama dengan yang tadi program kurikulum, ada kerja bakti dan penataan lingkungan sekolah. Waktunya di sini malah per semester ya, dan penanggung jawabnya wali kelas. Kebersihan lingkungan mungkin sesuai dengan program sekolah kita Zero Waste sama pemilihan sampah. Ya, sudah. Nah, kalau mengenai pengadaan barang, di sini kita mengusulkan kebutuhan sarana pembelajaran sesuai kebutuhan, waktunya yaitu per tahun ajaran, dan penanggung jawabnya tim sarana prasarana ini yaitu menuju kepada bidang keuangan atau mungkin yang menyusun RK Sunda. Jadi kita sesuaikan kepada yang menyusun RKAS atau tim pengadaan barang. Ya, bendahara barang. Selanjutnya yaitu penataan ruang sekolah. Mungkin di sini ingin mengoptimalisasi perpustakaan di mana belum berjalan seperti mungkin kartu peminjaman juga sebenarnya belum ada, kayaknya seperti itu. Dan tempat olahraga khususnya Tapak Samawi tadi berupa apa? Raket dan matras, tempat penyimpanannya belum ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu Komisi D, rapat kerja Komisi D di bidang pemasyarakatan atau di bidang apa itu? Humas yang hubungan masyarakat. Adapun di sini hubungan masyarakat yaitu anggota ada saya, Ibu Lilis dan Dwi Damayanti.
Terus lanjut. Dan tugas-tugas yang pertama yaitu di dalam dunia usaha di SDN Kalideres 03 ya. Yang pertama, sekolah bekerja sama dengan produk dari luar, misalnya Cimori, Spaghetti, Milo, dan lain-lain. Nah, untuk itu tugas dari bidang kemasyarakatan kami yaitu ditunjukkan sebagai humas, yaitu menerima nanti, terus kami menyalurkan kepada ibu kepala sekolah. Nanti yang ACC adalah ibu kepala sekolah. Nah, itu tugas kami. Yang kedua, sekolah bekerjasama dengan RT, RW, Polsek, Koramil, dan Dinas Lingkungan apabila di sekolah ini akan mengadakan kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang terkait, misalnya di Polsek nanti apa saja, dan Koramil juga sama, dan Dinas Lingkungan Hidup. Yang kedua yaitu program komite komite. Oke, yang program komite di awal semester. Nah, nanti kita masuk di awal semester. Di awal semester kita ada pembentukan atau pemilihan komite baru dan pemilihan orlas. Biasanya setiap kelas itu perwakilan 2 orang dalam memilih komite. Kami dari Komisi E yang beranggotakan saya sendiri Nurul Nadia Muti, lalu ada Ibu Sudiarti dan ada Ibu Cynthia Marcella. Nah, di sini kami ada program dari Komisi E. Oh, jelasin dulu ya. Ya. Ada beberapa pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di sekolah dasar memiliki manfaat dan kepentingan yang signifikan, di mana pemanfaatan teknologi dan komunikasi dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan teknologi di masa depan. Dengan pemanfaatan teknologi yang bijak, sekolah dasar dapat menciptakan lingkungan pelajaran yang inovatif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan siswa di era digital. Nah, selanjutnya di sini kami ada beberapa program. Yang pertama itu adalah kelas motorik digital atau kreativitas cilik dengan pengenalan komponen komputer dari hardware. Misalnya anak-anak itu diperkenalkan dari mouse itu apa, keyboard itu apa, terus PC-nya, layarnya, seperti itu ya. Lalu diberikan latihan ketakasan tangan lewat game, mengetik edukatif. Karena saya temukan dari pengalaman sebelumnya di ANBK atau di TKA itu masih ada beberapa siswa yang belum mengenal gitu kan cara penggunaan hardware maupun software yang ada di komputer atau di laptop kita gitu ya saat mengerjakan soal TKA atau gladi bersih atau latihan segala macam ya. Terus praktik menggambar atau mewarnai digital di Microsoft Paint. Jadi sasaran ini adalah untuk pengenalan hardware dan software ini ada di kelas 1, 2, dan 3 atau kelas rendah ya. Terus kalau waktunya ini bisa setiap bulan sesuaikan aja, sesuai kelasnya misalnya ya. Terus tempatnya itu ada di lab. Yang kedua adalah membuat slide presentasi kreatif dari tugas kelompok Canva atau Microsoft Point. Nah, sasarannya ini adalah kelas 4, 5, dan 6. Ya, karena di kelas tinggi ini ada beberapa prakteknya, misalnya membuat Canva atau video dari Canva gitu kan. Misalnya dari teks prosedur, itu kan juga menggunakan ya Canva, atau dari membuat video medianya dari Canva gitu ya. Terus yang ketiga adalah game penggunaan papan interaktif digital ya, yang ini ya. Jadi sasaran ini ada kelas 1 sampai kelas 6. Ini juga bisa diwaktukan sesuai dengan ini gurunya aja gitu ya. Maksudnya ya bergantian di setiap bulannya, nanti disesuaikan gitu kan, dan tempatnya ada di lab. Yang keempat adalah program dari Sukses TKA dengan pendalaman materi
siswa kelas 6 ya. Jadi latihannya itu dari, kalau pengalaman kemarin TKA itu jadwalnya itu dari bulan Januari sampai bulan Mei, bener ya Bu Ririn ya? Ya betul. Ya, dari Januari sampai Mei itu dari latihan, terus gladi bersih, tryout gitu kan, sampai pelaksanaannya ya. Terus tempatnya ini ada di lab, atau kemarin kita juga sebagian di ruang guru kan dipakainya kan. Nah, terus yang terakhir ada konten ceria, cerdas, dan cepat. Ada yang kehapus nggak sih? Kayaknya ada yang kehapus deh. Ya, jadi kita buat konten dengan filosofi ceria, cerdas, dan cepat sesuai dengan program-program yang ada di sekolah ataupun di yang diprogramkan dari dinas pendidikan ya, atau suku dinas. Itu dari, kita buatnya 1 tahun ya, karena dari tahun ajaran berikut 2026 sampai 2027 ya, 1 tahun ajaran sekolah. Nah, tempatnya ini di sekolah. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Diar atau dari Bu Cynthia? Boleh. Ya, nanti setelah kita membuat konten, biasanya kan kita nanti ada diedit sebagus mungkin, nanti akan kita share melalui Instagram, YouTube, serta TikTok. Jadi nanti kepada wali kelas masing-masing, jika memang sudah di-share kontennya, mohon untuk di-share lagi sebanyak-banyaknya, biar sekolah kita kelihatan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Terkenal. Kali viral bisa dapat cuan nanti. Amin. Nah, itu aja. Bu Diar. Ya. Ajarin yang dia dulu semua besok apalagi pagi. Ya. Jika Bunda bersedia, boleh untuk itunya ya. Apaan? Untuk lebih bagus lagi kalau editing. Ya, capcut ya Bun. Oh, pakai yang pro Bun. Boleh. Asik. Terima kasih Bunda. Baik, apakah ada sanggahan, masukan, atau saran untuk Komisi E bagi Bapak Ibu Guru? Dipersilakan. Nggak ada, cukup, oke. Bisa disingkat dong itu. Kontennya bisa disingkat. Kontennya, C. oh ya, C3. Ya, jadi filosofinya adalah C3 ya. Ceria, cerdas, dan cepat. Baik, akan Bunda tambahkan ya, tidak untuk mengekspresikan yang di sini. Maksud Bu Cynthia tadi barangkali begini teman-teman. Jikalau kita sudah membuat konten baik itu kegiatan maupun pembelajaran, sekarang itu kan zamannya digitalisasi, kita juga dituntut untuk mengeksplor kegiatan yang ada di sekolah kita, dilihat keaktifannya. Itu harus men-tag Jakarta Barat 1 dan juga dinas. Maksud Bu Cynthia di share itu, tambahin di situnya, tidak hanya menge-share. Kalau share kan nerusin doang. Tapi kalau tidak ada nge-like, ngejempolin, nge-subscribe sama komen, tetap itu jadi kurang ya. Jadi lebih banyak yang komen, itu lebih banyak yang like, itu yang lebih bagus. Makanya kalau dihujat netizen, biarin, yang penting menghasilkan cuan. Karena itu orang-orang YouTuber itu sengaja bikin konten yang nyeleneh, yang apa, sampai-sampai kan ada yang maaf ya, kotoran aja sampai dimakan, sampai apa gitu. Tapi dia subscribe-nya banyak loh, itu banyak yang nonton, banyak yang itu malah dapat duit gitu. Tapi kalau kita tetap ya harus konten pembelajaran ya, tidak dari ini. Terima kasih, bagus sekali. Terima kasih Bu Nurul, Bu Cynthia, Bu Diar, mudah-mudahan tambah keren. Nah itu dia. Kita mulai 600, kalau 600 aja, terus punya saudara bisa 1.600 aja yang nge-like itu. Udah alhamdulillah kita. Jadi dari keluarga kitanya dulu ya. Ya, cakep, makasih. Oke, baik. Adakah saran lagi dari Bapak Ibu? Tidak, oke, cukup ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Komisi E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Komisi E. Ya, luar biasa. Komisi F, yaitu tentang apa? APBS ya, PBS dan tata usahaan yang akan dipaparkan oleh Ibu Nur Wahyuni, Ibu Noviani,
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda, kami dari Komisi F akan mempresentasikan beberapa paparan hasil kerja kita tadi pagi bersama-sama di ruang operator. Yang pertama di sini yaitu RAPBS sosialisasi RAPBS tahun 2027. Kenapa tahun 2027? Karena memang kalau tahun anggaran yaitu setiap 1 tahun sekali. Untuk tahun 2026 sudah berjalan 2 semester. 1 semester maksudnya, mohon maaf. Jadi ada 2 triwulan. TW1 sudah Januari, Februari, Maret. TW2 April, Mei, Juni sudah berjalan dan alhamdulillah sudah terrealisasi. Ini kenapa kami terlampir untuk RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah ini ada 2, yaitu dari BOS atau biaya operasional sekolah pusat. Kita mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat yaitu berupa BOS yang sudah dianggarkan, maksudnya sudah direncanakan karena memang kalau anggaran dana sebelumnya 1 tahun sebelumnya sudah dianggarkan, cuma nanti akan ada revisi, cuma kan belum dibagikan per TW ya, belum duit belum kan, ini sudah cuan. Kemudian ini dia yang berkat kemarin juga sebelumnya kita sudah apa saja yang diminta, yang diperlukan untuk Bapak Ibu guru untuk dalam proses pembelajaran di sini, termasuk kita adakan insya Allah dari masing-masing komisi ada pertanyaan terkait tadi paparan yang dipaparkan oleh Komisi F. tidak ada. Ya, kalau tidak ada dari Bunda ya, Bunda kasih masukan. Bapak Ibu guru, berikan aplaus untuk komisi yang terakhir. Karena penjaga sekolah kita tidak pada ada ya, pada kemana ini. Ya, pertama-tama Bunda ucapkan terima kasih kepada semuanya sebelum penutupan. Alhamdulillah, jadi di komisi ini yang paling berat Bunda rasa ya, karena ini pertanggungjawabannya dunia dan akhirat dalam kita bekerja. Yang Bunda tangkap dari yang tadi Bu Yuni Terima kasih, silakan duduk kembali.